Oke teman-teman semua dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan memulai suatu proyek yang baru di mana kita akan melakukan percobaan atau eksperimen terhadap tanaman cabai. Jadi ide pokoknya adalah untuk melakukan ekstensi daripada umur cabai. Artinya kalau cabai yang sekarang ini, setahu saya yang dikelola oleh petani, itu adalah cabai yang umur produksinya adalah 1 kali. Artinya setelah masa panen, beberapa saat kemudian atau 1 bulan kemudian, maka cabai tersebut akan mati. Jadi yang ingin menjadi tujuan kita kali ini adalah untuk melakukan semacam modifikasi atau perlakuan supaya cabai tersebut dapat berumur panjang dan dapat berproduksi sampai beberapa kali. Artinya kita akan mempertahankan cabai tersebut sampai bisa berproduksi berulang-ulang. Karena setahu saya, dulu ketika masih kanak-kanak, cabai itu bisa berumur sampai bahkan lebih daripada 10 tahun. Mungkin tidak semua varietas cabai, tapi cabai yang saya lihat seperti yang dikelola petani ini, itu memiliki kesamaan bentuk atau rupa dengan cabai yang saya tahu yang berumur lama tadi waktu saya di kampung ya, masih kanak-kanak. Jadi saya pikir cabai ini pun yang sekarang saya akan uji coba, itu adalah cabai yang nantinya dapat juga berumur paling tidak itu 5 tahun. Jadi proyek kita kali ini adalah memberikan perlakuan khusus atau memberikan perlakuan nanti yang sekiranya dapat membuat cabai ini berumur panjang. Itu adalah proyek kita yang pertama. Proyek kita yang kedua adalah cabai, menurut dugaan saya atau hipotesa, bahwa cabai yang terkena penyakit, entah penyakit apapun, itu jika terus dipelihara atau dirawat, maka lambat laun cabai tersebut akan membentuk imunitas atau antibodi untuk melawan penyakit atau patogen yang menyerang dirinya. Ini masih berupa dugaan atau hipotesa, tapi kita akan mencari tahu apakah dugaan ini nanti memiliki dasar atau memiliki kebenarannya. Saya memiliki cabai yang terinfeksi virus Gemini atau penyakit kuning. Nanti di situ kita akan melakukan cloning dan juga pruning. Jadi kita akan memperbanyak bakal cabai atau bakal bibit cabai dengan melakukan pemotongan batang, yang kemudian nanti batang itu kita taruh di larutan nutrisi sehingga batang itu nanti akan mengeluarkan akar-akar yang baru. Jadi sistemnya adalah cloning dari batang cabai yang terserang oleh penyakit. Nanti kita akan lihat apakah bakal cabai dari cloning tersebut mampu memberikan perlawanan atau mampu bertahan atau bisa melawan daripada patogen atau penyakit tersebut. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, bahwa cabai ini dalam upaya untuk memperpanjang umurnya, saya akan melakukan pemotongan, pemangkasan atau pruning, sehingga itu akan merangsang tunas-tunas baru nanti yang kemudian bisa menjadi semacam energi baru bagi tanaman tersebut untuk bisa hidup lebih lama. Beberapa YouTube atau channel saya lihat, perlakuan pruning itu dapat memperpanjang usia daripada tanaman cabai. Tetapi kita akan membuktikannya sendiri nanti di sini. Apakah klaim atau eksperimen yang dilakukan oleh teman-teman tadi juga bisa dilakukan di lokasi di mana tempat saya berada? Apakah cabai ini juga nanti bisa berumur panjang seperti yang mereka katakan? Jadi nanti akan ada prosesnya yang akan saya tunjukkan, atau cabenya nanti yang akan saya shoot atau saya videokan supaya kita bisa
melihat sampel-sampel atau nanti batang-batang cabai yang akan kita uji cobakan. Oke? Nah, di hadapan kita ini adalah cabai yang sudah saya berikan perlakuan pruning dengan harapan akan meningkatkan usia tanamnya dan membangkitkan kembali produktivitasnya. Ini adalah cabai yang terserang penyakit ya. Jadi saya punya hipotesa, punya dugaan kalau cabai ini jika dilakukan perawatan, pemeliharaan dalam masa dia terserang penyakit, maka hipotesa saya menduga bahwa cabai ini nanti akan membangkitkan imunitasnya atau daya tahan tubuhnya terhadap penyakit atau infeksi virus yang ada pada cabai tersebut. Dalam hal ini cabai ini terserang virus Gemini atau penyakit kuning. Jadi saya akan memberikan nutrisi lengkap, nutrisi kompleks kepada cabai ini dengan maksud tujuan supaya dapat melakukan pemulihan, supaya mencapai tahap produktivitasnya kembali. Dan nutrisi yang saya berikan di sini adalah pupuk hidroponik, nutrisi lengkap AB Mix. Jadi kita akan melihat apakah proyek ini akan berhasil seperti dugaan saya. Apakah cabai ini nanti dapat melakukan revivingnya atau reproduktivitasnya, supaya jika ini berhasil, seperti terlihat di sini, saya punya lahan cabai juga sekitar 560 meter persegi. Jadi jika proyek ini berhasil, maka akan saya terapkan ke tanaman yang lebih banyak atau yang lebih luas seperti ini. Jadi ini adalah tanaman yang sudah ditanam sekitar beberapa bulan yang lalu atau hampir 7 bulan. Jadi dia sudah habis masa berbuahnya. Untuk itu saya melihat bahwa penting sekali untuk melakukan proyek ini supaya bisa mengetahui atau melakukan pengembangan kepada lahan cabai kita yang lebih luas. Ini adalah pupuk hidroponiknya. Nah, ini nanti akan diaplikasikan, sekarang kita aplikasikan saja kepada tanaman kita ini. Oke, langsung seperti ini. Iya. Jadi ada 6 batang di sini ya. Jadi 6 tanaman. Nanti akan kita lihat apakah proyek ini bisa berhasil. Tapi yang ini belum kita pruning ya. Jadi nanti akan kita pruning setelah penyiraman. Jadi perlakuan penyiraman ini akan saya lakukan setiap hari dengan menggunakan pupuk hidroponik. Oke, ini adalah hari pertama, tepatnya tanggal 18 Agustus. Nanti kita akan mengupdate setiap hari perkembangannya, bagaimana tanaman cabai kita ini berproses ya. Jadi kita lakukan pruning terlebih dahulu ini. Jadi pruning saya lakukan tepat di bawah percabangan yang tumbuh. Jadi seperti ini. Ini kan ada cabang 2, jadi saya potong di sini. Ya, seperti itu.
Jadi akan dilakukan pruning ke semua batang ya, sampai batang yang besar-besar ini kita potong semuanya. Oke, jadi pruning kita sudah selesai. Ini adalah yang terakhir saya sisakan tadi, dan setelah ini melakukan cloning dari batang cabai yang sudah kita potong ini, nanti akan dicelupkan ke air nutrisi. Nanti kita akan memperbanyak batang cabai atau bibit cabai dari cloningan ini, yaitu cabai yang sudah penyakitan ini. Artinya saya betul-betul ingin membuat bakal bibit yang saya peroleh dari cabai yang benar-benar sudah terserang penyakit. Jadi nanti akan kita ketahui apakah dalam bibit yang baru ini nanti juga memiliki sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Jadi akan kita lihat apakah bibit cabai ini nanti sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi memang di sini itu, di lahan seperti di tempat kami ini, yang namanya virus Gemini itu banyak sekali ya. Contohnya seperti ini. Jadi di sini nah ini seperti di sini, ini sudah terserang dengan virus Gemini. Jadi berbeda sekali dengan yang ini yang temannya, yang sebelah kiri kanannya. Jadi ada beberapa pokok cabai atau batang cabai yang sudah terserang virus Gemini. Nanti ini tidak akan saya musnahkan, justru akan saya biarkan. Hanya saja memang perlakuan penyemprotan pestisida akan saya berikan 1 minggu 2 kali supaya mencegah kutu kebul yang menjadi carrier daripada virus Gemini itu menyebar kemana-mana. Jadi sampai di sini memang penyebarannya itu bisa terhambat karena saya melakukan perlakuan pestisida yang rutin 2 kali 1 minggu. Oke, sampai di sini dulu untuk hari pertama. Nanti kita akan lanjutkan ke hari yang kedua. Jadi ini proyek kita akan kita pantau terus menerus.